datang kembali di pelatihan Medical Missionary Online oleh Eden Way. Saat ini kita ada di kelanjutan dari kelas subjek God Healing Program. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan catatan dan Alkitab. Dan satu hal yang saya mau ingatkan adalah jangan telan mentah-mentah apa yang kami bagikan, tetapi periksa kembali, cek kembali, dan pelajari kembali, dapati ulang agar semua pelajaran-pelajaran firman Tuhan itu dapat benar-benar tertanam di dalam hati kita. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih mau memperlengkapi kami dalam pekerjaan-Mu yang kudus dan mulia ini. Tolong kami Bapa agar selalu memuliakan Engkau dalam segala hal, khususnya ketika Engkau memilih kami sebagai seorang medical missionary. Tolong kami untuk dapat selalu hidup melalui roh Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan sajalah yang dapat ditinggikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar konsep penyembuhan dari Alkitab. Dan kita akan mengulas beberapa hal juga menggunakan tulisan-tulisan roh nubuat maupun beberapa kajian-kajian ilmiah dari beberapa penelitian. Sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa semua jenis penyakit sebenarnya penyembuhan yang terjadi atas segala penyakit itu sebenarnya semua datang dari Tuhan. Kita buka ayatnya di dalam Mazmur pasal 103 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan demikian, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi semua penyakit hanya dapat disembuhkan oleh siapa? Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit. Dari penyakit yang paling parah sampai penyakit yang kita anggap sepele. Di dalam penyembuhan yang Yesus lakukan, yang terjadi di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, seringkali kita pikir penyembuhan ilahi itu hanya sebatas penyembuhan-penyembuhan dari penyakit yang sangat parah. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 1 ataupun kejadian yang pernah dialami oleh Rasul Paulus, bahkan penyakit-penyakit yang kita anggap sepele seperti demam atau disentri, sesungguhnya itu semua penyembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kecil tersebut sebenarnya datang dari Tuhan. Tubuh kita tidak punya kuasa sama sekali di dalam tubuh manusia itu, dari dirinya sendiri tidak ada kuasa sama sekali untuk dapat menyembuhkan. Kalaupun ada kesembuhan yang sejati, itu semua berasal dari Tuhan. Saya katakan ada penyembuhan yang sejati karena ada juga penyembuhan tandingan atau penyembuhan palsu. Nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya setelah ini ya. Berbicara tentang penyakit, kita perlu tahu dulu definisi dari penyakit ini apa. Di screen nanti kita lihat di dalam buku Ministry of Healing halaman 234 paragraf yang ketiga, roh nubuat menulis demikian. Alam banyak menanggung perlakuan kejam tanpa adanya penahanan yang nyata. Kemudian alam itu bangkit dan berusaha dengan tekun untuk menghilangkan efek-efek dari perlakuan salah yang dideritanya. Usahanya untuk memperbaiki keadaan inilah yang sering dinyatakan dalam demam dan berbagai bentuk penyakit lainnya. Jadi menurut kutipan ini dikatakan bahwa penyakit sebenarnya adalah manifestasi dari usaha alam terhadap perlakuan-perlakuan yang seharusnya tidak dilakukan kepada tubuh. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat kutipan selanjutnya. Ministry of Healing halaman 127 paragraf yang pertama. Penyakit adalah usaha alam untuk membebaskan tubuh dari kondisi sebagai akibat dari pelanggaran aturan-aturan kesehatan. Ya, dua definisi ini sangat penting dan sebagai medical missionary kita harus selalu ingat. Dan kita harus menganggap penyakit itu adalah sebagai suatu sebagaimana yang didefinisikan ya, adalah sebuah usaha dari alam untuk membebaskan tubuh dari pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan kesehatan. Contohnya begini.
Misalkan kita minum eh, air atau minum jus lah yang sudah terkontaminasi, entah itu sudah sekian lama tidak ditutup sehingga bakteri udah masuk kan. Kemudian kita minum. Saat kita minum jus itu yang sudah terkontaminasi, entah dia sudah berjamur atau sudah ada bakterinya di situ, apa yang terjadi kepada tubuh kita? Ini kita minum sesuatu yang spoiled, yang sudah tidak layak untuk minum, itu kan sebenarnya adalah sebuah pelanggaran kan. Mau kita tahu atau tidak tahu, mau sengaja atau tidak sengaja, pelanggaran tetap pelanggaran. Nah, ketika kita minum, kira-kira reaksi tubuh apa? Biasa saja? Tentu tidak. Tubuh akan membuat sebuah respon untuk bertahan dari bakteri-bakteri yang mencoba untuk invading, yang mencoba untuk masuk dan menginfeksi tubuh kita. Dengan cara apa tubuh melawannya? Ya, yang pertama mungkin lewat mucosa barrier, atau di dalam tubuh kita, tubuh itu punya mekanisme-mekanisme pertahanan. Contoh misalnya kalau kita makan sesuatu yang tidak selayaknya, maka yang pertama mungkin tubuh akan memuntahkannya. Ya, muntah itu sebenarnya adalah cara tubuh untuk mengeluarkan racun. Atau mungkin cara tubuh juga untuk kasus-kasus yang lain adalah cara tubuh untuk mengatakan bahwa tubuh sedang tidak sanggup untuk mencerna makanan. Kemudian mungkin tahap yang selanjutnya adalah kita akan diare. Kita akan buang air besar sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat. Ya, terjadi diare. Apa fungsi diare? Diare itu fungsinya adalah cara tubuh untuk flush, untuk membersihkan usus-usus kita itu dari bakteri-bakteri atau dari sesuatu yang seharusnya tidak ada di situ. Itu sebenarnya fungsi dari diare. Kemudian mungkin tubuh kita juga akan menaikkan temperatur badan dengan cara demam. Karena ketika demam, maka kekebalan tubuh akan beratus-ratus kali lipat diaktifkan. Yang notabene sebenarnya muntah, diare, demam kita anggap sebagai sebuah penyakit yang harus dihentikan. Padahal itu adalah cara tubuh untuk membuang hal-hal yang seharusnya tidak ada dalam tubuh. Anda bayangkan kalau kita makan makanan yang bikin sakit perut ya. Kita memakan makanan sudah terkontaminasi oleh bakteri. Kemudian kita stop diarenya. Apa yang terjadi? Bakterinya akan tetap ada di dalam usus dan bahkan mencoba untuk masuk dan menginfeksi. Itulah kenapa sekarang sebenarnya diare itu seharusnya tidak dengan cepat langsung diberhentikan. Kalau masih baru 1 hari, baru 2 hari diare, nggak apa-apa. Perbanyak aja minum air. Konsumsi makanan-makanan yang menyehatkan. Hindari makanan-makanan yang membebani tubuh. Begitu juga hal yang sama juga dengan demam. Kalau baru 2 hari demam, baru 3 hari demam, selama polanya teratur, kemudian demamnya tidak terlalu tinggi, ya jangan langsung minum obat anti demam. Karena demam itu adalah cara tubuh untuk merespon agen infeksius mungkin yang datang, kemudian ditingkatkan kekebalan tubuh kita ya. Jadi itu. Sehingga ketika kita melihat penyakit dari sudut pandang seperti ini, bahwa penyakit ini adalah usaha alam untuk membebaskan tubuh dari keadaan-keadaan akibat pelanggaran hukum kesehatan, maka kita akan melihat bahwa penyakit ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan bukanlah negatif sebenarnya konotasinya. Tapi itu adalah alarm tubuh sebenarnya. Jadi penyakit itu sebenarnya bagaimana tubuh mau memberitahu kepada kita bahwa ada masalah. Anda bayangkan contoh, misalkan kita lagi jalan, kemudian kita keinjak paku. Normalnya kalau kita terinjak paku di kaki, kita rasa sakit. Nah sekarang Anda bayangkan kalau rasa sakit itu tidak ada. Kita injak paku terus tanpa ada rasa sakit. Apa yang terjadi dengan kaki kita? Hancur. Bersyukur karena ada rasa sakit. Ketika rasa sakit muncul, kita tahu ada yang salah. Dan seharusnya orang yang normal, orang yang waras, ketika dia tahu injak paku itu sakit, ya dia nggak akan injak-injak terus kakinya ke atas paku, atau bahkan seharusnya dia lebih berhati-hati lagi dalam melangkah. Begitu.
Walaupun itulah kenapa mungkin karena sekarang sudah begitu banyak obat yang secara instan dapat dikonsumsi dan menghilangkan rasa sakit, sehingga perilaku-perilaku hidup sehat sekarang mulai ditinggalkan oleh karena yang penting ada obat. Itu mentalitas yang jelek, dan salah satu tugas medical missionary untuk membantu orang-orang yang kita temui, kita layani untuk mengingatkan hal tersebut. Oke. Jadi di dalam kutipan selanjutnya di Ministry of Healing tadi, kutipan selanjutnya katakan begini: dalam kasus penyakit, penyebabnya harus dicari, kondisi yang tidak sehat harus diubah, dan kebiasaan buruk harus diperbaiki. Kemudian alam harus dibantu dalam usahanya untuk membuang sampah-sampah dari dalam tubuh dan memulihkan kembali kondisi tubuh yang baik. Dan ini Alkitabiah. Amsal pasalnya yang ke-26 ayat 2 katakan bahwa kutuk tanpa sebab itu nggak mungkin datang. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Kita sakit perut, kita sakit kepala, kita demam, itu semua pasti ada penyebabnya. Dan sebagai medical missionary, hal yang pertama ketika kita melihat sebuah penyakit, yang pertama yang kita perlu identifikasi adalah penyebab. Kenapa kita perlu identifikasi penyebab? Anda bayangkan seperti analogi tadi, kita minum air yang sudah terkontaminasi kan. Kemudian kita sakit perut. Tapi karena kita tidak tahu bahwa air ini atau jus ini yang buat kita sakit perut, kita minum lagi. Sakit perut lagi. Kemudian misalkan contoh kita langsung minum obat anti diare, diare berhenti, tapi kita lanjut lagi minum lagi ini jus yang terkontaminasi. Apa yang terjadi? Tubuh akan membuat respon menjadi lebih resisten terhadap obat yang digunakan. Jadi begini, misalkan contoh waktu kita minum kemudian kita diare, contoh misalkan kita konsumsi obat anti diarenya 1 porsi, contoh misalkan ya. Kalau itu terus menerus terjadi, minum obat, kemudian kita konsumsi penyebabnya lagi, kemudian kita diare lagi, kemudian kita mau minum obat lagi, maka 1 porsi obat itu sudah nggak cukup. Perlu tambah lagi dosisnya. Dan terus menerus demikian, dosis terus bertambah. Apa yang terjadi? Maka kita akan minum obat seumur hidup. Karena penyebabnya tidak dihentikan. Nah, sekarang ada satu krisis yang terjadi di dunia medis. Sebuah krisis yang disebut superbug. Jadi ini krisis terjadi akibat penggunaan antibiotik secara bebas, baik di rumah sakit maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Apalagi di Indonesia ya, kita gampang sekali untuk akses dapati antibiotik. Apa yang terjadi ketika sedikit-sedikit kita sakit, kita minum antibiotik. Sedikit-sedikit kita sakit, kita minum antibiotik. Yang terjadi adalah bakteri memiliki kemampuan untuk beradaptasi sangat cepat. Ketika dia terpapar oleh racun dari antibiotik tersebut, maka dia mulai membangun sebuah ketahanan terhadap antibiotik tersebut. Sehingga antibiotik yang tadi yang kita gunakan mampu untuk mematikan 100% bakteri, sekarang mungkin tinggal 75%, lama-kelamaan tinggal 50%, lama-kelamaan tinggal 25%, lama-lama resisten. Makanya disebut drug resistant. Jadi ada bakteri yang drug resistant. Itu bahaya sekali. Itulah kenapa sekarang Kementerian Kesehatan selalu untuk memberikan kampanye bahwa antibiotik hanya boleh diminum atas resep dokter. Karena kalau di Indonesia, kita lihat orang sedikit-sedikit flu minum antibiotik, sakit badan minum antibiotik. Padahal apa hubungannya sakit badan dengan antibiotik? Nggak ada hubungannya antara flu dengan bakteri, tidak ada. Antibiotik itu hanya fungsinya adalah untuk membunuh bakteri. Kalau infeksi-infeksi karena virus, antibiotik nggak punya kemampuan untuk menangani virus. Antibiotik itu bukan obat antiviral. Ya, dan konsekuensi yang terjadi, akibat yang terjadi adalah munculnya bakteri-bakteri dengan ketahanan terhadap antibiotik tertentu. Jadi jangan langsung minum antibiotik ya.
Itu edukasinya. Jadi sangat penting bagi kita untuk identifikasi penyebab dari satu penyakit. Sehingga ketika kita tahu penyebab dari penyakit tersebut apa, kita harus hentikan mata rantainya. Kalau penyebab penyakit itu misalkan karena infeksi, hentikan dia punya transmisinya. Kalau penyebab penyakit itu karena sanitasi, ya perbaiki sanitasinya. Kalau itu masalah personal hygiene, ya perbaiki personal hygiene-nya. Kalau itu masalah perilaku, gaya hidup, perbaiki perilaku dan gaya hidupnya. Jangan langsung lompat kepada pengobatan atau treatment atau terapi. Itu bukan cara kerja medical missionary. Walaupun pada kasus-kasus tertentu. Di dalam Alkitab juga ada beberapa kasus-kasus yang Yesus di dalam penyembahannya tidak langsung bilang dosa yang menjadi penyebab penyakit. Enggak. Dia sembuhkan dulu. Ya itu adalah kasus-kasus emergensi ya. Ada beberapa kasus-kasus kegawat daruratan. Ya jangan dulu. Ya, jadi makanya kita perlu identifikasi ini darurat atau tidak. Karena kembali lagi, medical missionary bukan hanya membantu, bukan hanya melayani demi kesembuhan, tapi juga agar mereka terdidik. Oke. Memahami akar penyakit atau root of cause ya. Kita perlu tahu akar penyebab penyakit atau seringkali disebut prima causa. Penyebab penyakit. Penyebab atau prima causa dari penyakit. Kira-kira apa? Secara umum. Kita buka ayatnya. Mazmur pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-5. Mazmur 41 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan katakan demikian. Mazmur pasalnya yang ke-41 ayat 5. Saya harap ketika kita baca ayat, kita semua bukan hanya mencatat tapi juga buka Alkitabnya langsung ya. Mazmur pasal 41 ayat 5. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Kembali lagi, penyebab penyakit adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat 15. Ulangan pasal 28 ayat 15 dan 45. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ayat 45, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Yaitu dosa. Jadi ketika kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kembali lagi, saya ingatkan bahwa Tuhan tidak semena-mena kasih penyakit begitu, tidak. Tapi dia mengatur keteraturan di dalam seluruh alam semesta ini. Semua itu teratur. Dan ketika kita keluar dari keteraturan, ketika kita keluar dari ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah atur itu, maka yang terjadi adalah kutuk. Contoh, ada hukum gravitasi kan. Semua pasti menuju ke arah pusat bumi. Kalau kita dengan sengaja menjatuhkan diri dari lantai 3, kemudian kita menjatuhkan diri langsung ke tanah, apa yang terjadi? Ya minimal patah kaki. Itu hukum sebab akibat. Itu bukan semena-mena Tuhan, karena kamu pikir kamu bisa terbang, saya kasih sakit. Enggak, itu memang sudah keteraturannya seperti itu. Semua yang keluar dari pengaturan yang Tuhan sudah atur, pasti ada konsekuensi. Termasuk penyakit ya. Oke, jadi prima causa atau penyebab utama dari seseorang mengalami sakit ini adalah dosa. Dan dalam hal ini kita akan lihat
kita akan jabarkan lagi dosa-dosa yang seperti apa yang membuat seseorang sakit. Oke. Kalau kita buka ayat di dalam Yeremia pasal 32 ayatnya yang ke-18. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah Tuhan katanya adalah Tuhan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Wah, unik ya. Tapi di dalam kasus penyakit, kenyataannya seperti itu. Seseorang sakit, ada faktor hereditas, faktor turunan. Saya mau kasih tahu ini. Bagaimana faktor turunan ini bisa mempengaruhi seseorang mengalami penyakit. Contoh, misalkan seseorang pada mulanya dia tidak punya predisposisi genetika diabetes contoh, atau kencing manis ya, diabetes. Di riwayat keluarganya dia tidak pernah mengalami diabetes, tidak ada yang pernah mengalami diabetes. Tapi dengan perilaku, pola hidup, tidak gerak badan, kurang kena sinar matahari, mengkonsumsi makanan manis dan berlemak, apalagi sebelum tidur makannya banyak, makan martabak contoh, ya otomatis pankreasnya akan overtax, terlalu terbeban, ya lama-kelamaan pankreas jadi lemah, kemudian terbentuklah diabetes tipe 2. Orang yang mengalami diabetes tipe 2 dengan perilakunya yang tidak berubah, kemudian dia hanya minum obat saja, suntik insulin, kemudian dia punya anak. Ketika dia punya anak, anaknya ini otomatis dididik sesuai dengan preferensi selera makannya orang tua kan. Kenapa anak suka ini? Kenapa anak suka makan ini? Kenapa anak suka buat ini? Itu kan semua kan karena teladan orang tua. Akhirnya secara otomatis anak ini juga mengikuti gaya hidup dan perilaku orang tuanya. Dan tidak heran anak ini pun pasti memiliki penyakit yang sama dengan orang tua. Kenapa? Hidupnya sama-sama, makanannya sama, perilakunya sama. Ya otomatis penyakitnya sama, ya kan? Tapi bahkan pada anak bahkan bisa lebih parah lagi. Misalkan orang tua dapat diabetesnya usia 50 tahun, ini pemisalan aja ya. Maka anak dengan perilaku yang sama ditambah lagi dengan faktor genetika, kecenderungan genetika yang diwarisi dari orang tuanya, maka dia bisa mengidap penyakit diabetes di usia 30 tahun. Dan itu akan terus-menerus memendek rentang waktunya kalau perilaku tidak berubah. Beberapa tahun yang lalu saya dipanggil untuk pergi melawat mengunjungi satu keluarga, anaknya usia 2 tahun kena serangan stroke. Anak usia 2 tahun kena serangan stroke. Luar biasa ya. Jadi ada faktor hereditas. Sekalipun beberapa ahli menyebutkan faktor hereditas ini hanya sekitar 10%. Hanya sekitar 10% dari penyebab penyakit. Selanjutnya, determinan kesehatan selanjutnya selain daripada hereditas otomatis adalah perilaku pribadi. Perilaku atau gaya hidup ya. Perilaku. Jadi kalau ini adalah nature yang kita bawa, kita nggak bisa pilih. Kalau ini adalah nurture. Jadi kita sakit oleh karena dua kombinasi ini, by nature and by nurture. Tapi yang paling banyak adalah 90% oleh karena perilaku. Genetika memang mempengaruhi, tapi dia hanya memberikan sebatas kecenderungan. Beberapa peneliti bahkan menganalogikan penyakit itu seperti pistol bunuh diri. Pistol bunuh diri yang dia punya gagang itu menghadap ke kepala sendiri ya. Dan itu cukup terkenal, pistol bunuh diri atau suicide gun itu sekitar era tahun 1900-an. Jadi mereka menganggap pistol bunuh diri itu seperti begini.
Jadi mereka menganalogikan bahwa peluru yang sudah dikokang itu adalah hereditas. Tapi pistol itu tidak akan menembak kalau pelatuknya tidak ditekan, dan pelatuk itu adalah perilaku. Oleh karena itu, dari semua yang paling penting adalah perilaku. Sekarang sudah banyak yang teliti mekanisme hubungan antara genetika dengan perilaku atau lingkungan. Perilaku ini termasuk ke dalamnya di situ adalah pola makan atau nutrisi ya. Kemudian ada pola tidur, kemudian ada gerak badan, kemudian stress management, kemudian ada emosional, ya yang berhubungan dengan perilaku lah. Ada sebuah mekanisme di dalam tubuh kita, dan bukan hanya di dalam tubuh, bahkan di makhluk hidup yang lain, mekanisme yang disebut adalah mekanisme epigenetika. Apa itu epigenetika? Kurang lebih epigenetika ini adalah mekanisme bagaimana terjadi interaksi antara hereditas atau gen dengan perilaku yang ada di sekitar. Paling contoh epigenetika yang dapat dilihat, yang mudah dilihat itu adalah pada lebah madu. Pada lebah madu betina, kita dapatin ada 2 kasta lebah madu betina. Kasta yang pertama adalah lebah ratu, kasta yang kedua adalah lebah pengerja. Royal bee dengan worker bee. Dua-duanya adalah lebah betina. Para ahli dapatin ternyata sebenarnya genetika dari lebah royal bee ini atau lebah ratu dibandingkan dengan lebah pengerja, ternyata genetikanya ini sebenarnya sama. Jadi waktu mereka dilahirkan, mereka bertelur kan jadi larva, itu sebenarnya mereka dalam bentuk yang sama, genetiknya sama. Tapi kenapa ada larva yang berkembang menjadi royal bee atau jadi lebah ratu, sedangkan ada larva yang lain yang berkembang hanya menjadi royal worker bee atau lebah pengerja? Ternyata didapati perbedaannya ada di makanan yang mereka konsumsi. Jadi larva yang diberikan royal jelly, dia akan menjadi lebah ratu. Sedangkan larva yang hanya diberikan makanan biasa, dia menjadi worker bee atau lebah pengerja. Jadi di sini kita dapatin ternyata destiny kita atau tujuan kita tercapai bukan 100% ditentukan oleh hereditas atau sifat bawaan yang diwariskan. Tapi terlebih khusus pilihan-pilihan hidup, nurture, perilaku-perilaku yang kita lakukan itu yang menentukan. Beberapa kutipan saya mau bagikan di sini di dalam buku Christian Education halaman 10 paragraf yang kedua dikatakan begini. Penyakit telah ditularkan dari orang tua kepada anak-anak sejak generasi ke generasi. Para bayi yang berada dalam buayan mereka begitu sengsara oleh karena apa? Dosa-dosa orang tua mereka yang telah mengurangi tenaga vital mereka. Kebiasaan mereka yang keliru dalam hal makan dan berpakaian, serta sifat pemborosan mereka ditularkan layaknya sebuah warisan kepada anak-anak mereka. Nah, di sini kita dapat ada satu kata penting, yaitu tenaga vital. Ada yang namanya tenaga vital. Apa itu tenaga vital? Di dalam buku Healthful Living, halaman 45, paragraf yang pertama, dikatakan begini, Tuhan telah menyediakan bagi kita, Tuhan telah menyediakan kita dengan sebuah kuasa konstitusional yang ketika dibutuhkan pada periode tertentu dari kehidupan kita, yang akan dibutuhkan pada periode tertentu dalam kehidupan kita. Kalau kita menghabiskan tenaga ini dengan cara membebaninya secara terus-menerus, we shall sometimes be losers. Maka pada satu waktu kita akan kalah. Kegunaan kita akan berkurang, kalau tidak bahkan kehidupan akan dihancurkan. Jadi yang mempertahankan kehidupan yang sekarang ini kita alami,
itu adalah tenaga vital yang Tuhan berikan. Dan tenaga vital ini diwarisi dari orang tua kepada anak dan terus menerus. Kutipan lain bahkan katakan, sekiranya Tuhan tidak memberikan tenaga vital kepada Adam 20 kali lipat daripada yang kita miliki sekarang, maka manusia sudah punah. Itu tenaga vital. Jadi Tuhan sudah di dalam setiap tubuh manusia punya tenaga vital dalam kadar-kadarnya atau level-levelnya yang berbeda-beda, tergantung daripada warisan yang dia dapatkan dari orang tua. Itulah yang menyebabkan ada orang yang sudah jaga kesehatannya sangat strict, tapi kok sakit juga. Tapi ada orang yang tidak menjaga kesehatannya, merokok selalu setiap hari, bahkan berpuluh-puluh tahun, tapi nggak sakit-sakit. Itu karena tenaga vital, warisan tenaga vital yang diwarisi dari orang tua. Tapi bukan berarti kalau kita melanggar kesehatan dan kita rasa sehat-sehat saja, maka kita nggak akan mengalami penyakit. Kutuk tanpa sebab tidak akan datang. Dan ada hukum sebab akibat. Galatia pasal 6 katakan, apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Mungkin dia tidak rasa parahnya waktu zaman dia. Tapi pada anak-anaknya pasti nggak mungkin bisa lari dari tenaga vital yang sudah rusak. Itulah kenapa perlu bagi kita untuk lihat pohon keluarga. Kita harus lihat riwayat keluarga. Apakah kehidupan orang tua sebelumnya ini, khususnya kepada kita masing-masing pribadi terlebih dahulu ya, apakah orang tua kita ini dari kedua belah pihak, ibu dan bapak, menjaga kesehatannya dengan benar? Kalau tidak, maka kita perlu lebih efektif, lebih efisien, kita perlu lebih berhati-hati lagi agar tenaga vital yang ada pada kita yang mungkin tidak sebanyak orang lain hanya dipakai secara efisien dan sangat efektif. Itu. Otomatis dengan tidak menggunakan tenaga vital secara berlebihan, misalkan dengan cara kurang tidur atau mengkonsumsi makanan yang terlalu membadi pencernaan tubuh dan lain sebagainya ya. Itu dia. Jadi kalau tadi di Yeremia pasal 32 ayat 18 katakan Tuhan membalas kesalahan bapa kepada anak-anak, di Yeskiel 18 ayat 19 kita mendapati ada pernyataan yang seolah kontradiksi. Yeskiel 18 ayat yang ke-19. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, lakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Secara alami, secara warisan memang ada kesalahan orang tua yang akan kita, konsekuensi yang akan kita alami. Tapi itu tidak akan terjadi selama teladan yang buruk dari orang tua itu tidak kita ikuti. Kutipan yang lain. Di dalam buku Patriarchs and Prophets, halaman 306 paragraf yang ketiga dikatakan begini. Tidak dapat disangkal bahwa anak-anak menderita akibat dari of parental wrongdoing, kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Namun, mereka tidak dihukum oleh karena kesalahan orang tua kecuali mereka ikut terlibat di dalam dosa-dosa yang sama. It is usually the case, however, that children walk in the step of their parents. Sekalipun pada umumnya, anak-anak mengikuti langkah dari orang tua. By inheritance and example, the sons become partakers of the father's sin. Melalui warisan dan teladan, anak-anak ikut terlibat di dalam dosa orang tua mereka. Jadi, kembali lagi, melalui apa? Hereditas dan teladan. Nah, itu penting tuh. Wrong tendencies, perverted appetites, and the base morals as well as physical disease and degeneration are transmitted as a legacy from father to son to the third and fourth generation. Bahkan kalau itu tidak dihentikan, maka kecenderungan tersebut akan turun bahkan sampai pada generasi yang ketiga sampai pada generasi yang keempat. Jadi itu ada hubungan yang kuat antara hereditas dan perilaku. Selain daripada hereditas atau sifat alami, ternyata hereditas pun mempengaruhi perilaku. Begitu juga sebaliknya, perilaku juga mempengaruhi hereditas. Jadi, yang saya mau tekankan adalah begini. Stop blaming orang tua kita.
Nggak perlu salahkan orang tua kita. Mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka ignorant. Tapi ketika kita telah mengetahui kebenaran, izinkan kebenaran tersebut menjadi kehidupan kita. Dan jangan biarkan kesalahan-kesalahan yang kita tahu, kita lakukan dengan sengaja. Apa yang terjadi? Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan mengalaminya. Dan kalau itu terjadi, maka godly generation gak akan ada. Padahal yang kita pelajari adalah Tuhan sedang menunggu satu umat yang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Oke, jadi itu. Orang sakit karena hereditas, tapi juga karena perilaku. Tapi ada juga faktor-faktor X yang lain. Faktor X yang lain. Contoh, antara hereditas dan perilaku, ada lagi yang menyisip di situ, yaitu lingkungan. Faktor lingkungan juga penting. Kita sudah belajar kan bagaimana Tuhan untuk mempertahankan kesehatan bagi Adam dan Hawa, Dia tempatkan mereka di lingkungan yang tepat. Lingkungan ini ada banyak model. Ada lingkungan fisik, ada lingkungan biologis ya, kimia, ada lingkungan sosial, psikologis, sosio-psikologis ya, atau psikososial. Dan ini secara otomatis mempengaruhi, dan ini sebagai determinan kesehatan seseorang. Contoh, seseorang bisa sakit karena gangguan lingkungan fisik. Misalkan lingkungan fisik itu contoh jalanan yang rusak, kecelakaan lah. No, bukan kecelakaan. Misalkan lingkungan fisik contoh misalkan karena banjir, natural disaster ya, atau ya orang bisa sakit karena banjir, atau gempa bumi dan lain sebagainya. Lingkungan biologis nih khususnya lebih kepada agen infeksius. Agen infeksius. Kita sudah belajar ketika kita belajar tentang cleansing. Apa aja agen infeksius? Ada bakteri, ada virus, ada beberapa parasit, jamur, dan sejenisnya. Yang kalau dia menginfeksi tubuh kita, maka tubuh akan sakit. Nah, saya mau jelaskan sedikit agak panjang lebar tentang agen infeksius ini. Ketika kita berbicara tentang agen infeksius, kalau seseorang terinfeksi bakteri atau dia terinfeksi oleh virus, biasanya agen infeksius ini adalah penyebab dari penyakit menular. Ya, penyebab dari penyakit menular. Jadi, secara penyebab penyakit ini dibagi jadi dua, ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Zaman dulu penyebab kematian paling banyak adalah penyakit menular, sekarang adalah penyakit tidak menular. Tapi penyakit menular masih belum bisa dieradiksi, masih belum bisa diberantaskan sampai sekarang. Ada beberapa yang berhasil dieliminasi, ada beberapa yang baru sebatas tahap kontrol, tapi ada beberapa penyakit infeksi yang sekarang muncul kembali. Yang bahkan sekarang muncul kembali. Nah, ketika kita menghadapi penyakit-penyakit yang menular, khususnya yang membahayakan hidup, misalkan malaria atau hepatitis ya, atau HIV atau AIDS, maka yang pertama kita perlu tahu adalah bagaimana transmisi penyakit tersebut, bagaimana metode penularannya. Apakah lewat udara, apa lewat makanan, apa lewat sentuhan, apa lewat kulit, atau apa lewat cairan. Nah, dari situ kita bisa mulai membuat sebuah preventif, usaha pencegahan. Kalau memang dibutuhkan untuk mengadakan apa itu istilahnya, karantina, ya lakukanlah karantina, tapi dengan otomatis dengan dukungan psikologis yang tepat dan efektif. Tapi kembali lagi itu tergantung kepada bagaimana metode transmisi dari penyakit menular tersebut. Tapi intinya adalah ketika menghadapi penyakit menular, selain daripada kita harus berfokus kepada bagaimana penyembuhan dari orang yang sakit tersebut, kita perlu juga memikirkan bagaimana memutuskan rantai dari penularan. Harus putuskan rantai penularan. Entah dengan cara meningkatkan sanitasi di lingkungan, ya kebanyakan karena itu ya, atau meningkatkan personal hygiene, higienitas pribadi. Tapi terlebih khusus
hal yang perlu kita perhatikan adalah orang-orang yang rentan. Misalkan orang tua atau bayi, anak-anak yang masih kecil, itu perlu juga untuk diperhatikan agar penyakit menular tersebut tidak menular kepada mereka. Oke. Hal yang lain lagi yang unik tentang penyakit menular ini adalah ada yang istilahnya adalah, jadi seseorang sekalipun gejala sudah didapati tidak positif mengalami penyakit menular. Waktu diperiksa sudah dinyatakan sembuh. Tapi ada beberapa parasit, ada beberapa virus yang pun tidak memberikan gejala kepada tubuh, tanda dan gejala, tapi dia tetap ada pada host, pada orang yang sudah tertular tersebut. Maka orang tersebut dianggap sebagai seorang carrier. Beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara total. Sembuhkan secara total ini dalam arti gejala dapat dihilangkan, tapi sumber penyakit tersebut, misalkan parasit atau virus, masih tetap ada dalam tubuh. Itu adalah contoh malaria dan beberapa jenis virus hepatitis. Untuk kasus orang yang malaria dan beberapa orang yang virus hepatitis ini, mereka dilarang untuk melakukan donor darah karena mereka adalah seorang carrier. Itu ya. Itu tentang lingkungan. Lalu ada lagi yang lain, hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan. Kalau ini sebagai contoh misalkan natural disaster atau bencana alam atau mungkin kecelakaan atau mungkin juga seseorang bisa sakit, menderita penyakit diakibatkan oleh karena trauma waktu kandungan atau mungkin orang tuanya saat itu mencoba minum obat aborsi atau mencoba melakukan aborsi tapi tetap hidup bayinya, maka kecenderungan bayi tersebut mengalami penyakit di kemudian hari, baik penyakit fisik maupun penyakit mental itu lebih tinggi. Nah, itu sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, kalau itu kita berbicara tentang penyakit menular, sekarang kita bicara tentang penyakit tidak menular. Yang menjadi sebuah krisis yang paling besar saat ini bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Top 3 dari penyakit paling banyak di Indonesia dan dunia itu penyakit tidak menular. Atau yang seringkali disebut penyakit degeneratif. Atau sering disebut juga penyakit kronis. Itu semua disebabkan oleh karena apa? Kebanyakan diakibatkan oleh karena perilaku. Faktor hereditas mempengaruhi tapi hanya sedikit saja. Nggak sampai 10%. Tapi faktor perilaku adalah faktor yang paling banyak. Nutrisi, pola tidur, bagaimana perilaku berkegiatan sehari-hari. Perilaku ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini adalah budaya. Faktor budaya, tradisi seorang, apakah tradisi di sekitarnya itu adalah tradisi yang sehat atau tidak. Kemudian faktor edukasi juga, faktor pendidikan. Orang-orang dengan pendidikan rendah biasanya tidak terlalu mempertimbangkan atau tidak terlalu menganggap kesehatan sebagai suatu hal yang perlu dijaga. Juga termasuk faktor ekonomi ya, sosioekonomi. Orang yang bahkan susah untuk makan satu hari aja susah, maka dia nggak akan terlalu memikirkan bagaimana menjaga kesehatan. Yaitu memang pengaruh dari psikologis ya, pengaruh dari psikologis. Tapi yang saya mau baikkan begini tentang penyakit menular ini. Penyakit tidak menular, maaf. Penyakit tidak menular ini punya masa perkembangannya itu bertahun-tahun, lama sekali. Bisa 10 tahun lebih masa perkembangan dari progres dari tidak ada penyakit sampai menuju gejala yang pertama atau gejala akut yang pertama itu bisa bertahun-tahun lamanya. Dan dalam proses penyembuhannya pun bisa cukup lama karena progresnya pun lama. Nah, di dalam tahapan dari progres perkembangan penyakit sampai kepada terjadinya gejala akut, sampai mengalami gejala akut. Kemudian misalkan gejala akut ini berhasil dikendalikan. Sebelum dia mencapai fase kronis atau menahun,
ada satu kondisi yang disebut kondisi laten. Kondisi laten ini adalah kondisi di mana seseorang ini belum merasakan gejala-gejala yang berarti, tapi tubuhnya tidak bugar. Dan ini sebagai salah satu tanda yang harus kita perhatikan. Sebelum orang mengalami penyakit yang serius, penyakit yang cukup parah, penyakit degeneratif, pada fase laten ini biasanya tubuh ini tidak bugar. Mungkin sedikit-sedikit sakit kepala, atau mungkin kesemutan, atau seperti nafas pendek. Ada banyak gejala-gejala di fase laten ini. Yang seringkali orang anggap itu biasa saja. Saya biasa sakit kepala begini, nggak apa-apa. Yang sebenarnya mungkin itu adalah cara tubuh untuk kasih tahu ada masalah dalam tubuh dan harus ada sesuatu yang harus diselesaikan atau harus dihentikan. Oke? Atau harus ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu tentang masalah laten. Jangan anggap remeh sesuatu yang kecil. Kalau kita punya kendaraan, misalkan mobil atau motor, kalau ada paku kecil saja, biasanya akan membuat ban itu, kalau kita punya ban tubeless ya, maka akan membuat ban itu lama-kelamaan akan kempes kan. Tapi karena kempesnya ini kempes yang halus, seringkali kita hanya pikir, udah, pompa aja lagi. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Seringkali orang sakit kepala, langsung minum obat. Sakit kepala, langsung minum obat. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Kenapa? Karena penyebabnya harus dicari. Dan penyebabnya ini harus diselesaikan. Penyebabnya harus dihilangkan. Nah, konsep mengenai bagaimana menangani penyakit itu bisa dikatakan dibagi menjadi dua. Yang satu adalah pendekatan dengan cara preventif, yaitu lebih kepada mengutamakan bagaimana mencegah. Kalaupun sakit, maka promotif, dikuatkan tubuhnya. Di konsep seberangnya ada yang namanya invasif kuratif. Kalau preventif ini dia pendekatan yang aktif untuk membuat tubuh seseorang baik secara individu maupun secara komunitas lebih kuat. Kalau pada kuratif invasif biasanya dia lebih pasif, dia nunggu orang sakit dulu baru dia buat pendekatan. Nah, sebelum saya masuk ke pendekatan penyembuhan, saya mau bagikan sejarah pengobatan ya, sejarah penyembuhan. Kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-22, dikatakan begini. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Musa, waktu dia di Mesir, dia menjadi pangeran di Mesir, dia ini dididik dalam semua ilmu yang dimiliki oleh Mesir. Para arkeolog berpendapat bahwa Musa hidup di sekitar tahun antara tahun 1300 sampai 1200 sebelum Masehi. Musa hidup antara 1300 sampai 1200 sebelum Masehi. Dan kalau ada catatan mengenai pengobatan yang paling tua yang sampai sekarang masih ada, itu adalah catatan bagaimana orang-orang Mesir melakukan praktek-praktek pengobatan. Salah satu praktek pengobatan, kodeks atau kodifikasi atau catatan yang paling tua yang mereka miliki adalah Papyrus Eber, yang ditulis di dalam Papyrus Eber. Papyrus Eber ini kurang lebih sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Jadi mana yang lebih dulu ditulis, Papyrus Eber atau waktu Musa lahir? Papyrus Eber karena dia di 1550 sebelum Masehi. Nanti 200 tahun setelah itu baru Musa lahir, kurang lebih ya. Jadi kita bisa anggap bahwa ketika Musa ada di Mesir dan dididik dalam segala macam pengetahuan tentang Mesir termasuk pengobatan, maka Musa pun pasti belajar tentang ilmu medis yang terdapat dalam Papyrus Eber. Oke? Nah, di dalam Papyrus Eber ini kebanyakan ini adalah formula-formula magis.
Karena mereka anggap bahwa penyakit itu diakibatkan karena dewa marah, maka harus ada sesembahan-sesembahan, harus ada sesajen-sesajen. Pokoknya intinya adalah ini formula magis. Di dalam Papyrus Eber itu bahkan sanitasi, hygiene itu, higienitas itu sangat 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 tidak dianggap. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, ratusan ribu orang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tidak pernah satu kali pun di dalam Alkitab dari Kejadian sampai buku Ulangan, 5 kitab Musa mengutip ilmu pengetahuan medis dari Mesir yang terdapat dalam Papyrus Eber. Justru yang terjadi adalah Musa menjadi salah satu bapa yang memperkenalkan prinsip-prinsip sanitasi dan higienitas. Kenapa saya mau bagikan fakta ini? Yang saya mau bagikan adalah konsep penyembuhan Tuhan berbeda dengan konsep penyembuhan yang terdapat di Mesir. Tuhan lebih fokus kepada metode preventif promotif. Ini ya. Jadi ada preventif promotif. Di sisi yang lain ada kuratif invasif. Oke. Satu cerita lain tentang sejarah. Ada yang pernah dengar Louis Pasteur? Louis Pasteur yang mengemukakan germ theory atau teori kuman. Germ theory. Inti dari germ theory adalah kuman penyebab penyakit. Sehingga karena kuman penyebab penyakit, kuman ini harus dibasmi. Atas dasar dari cara berpikir germ theory inilah muncul antibiotik, ya. Dari konsep germ theory muncul ya obat farmasi lah intinya ya. Jadi menganggap bahwa ada sesuatu di luar tubuh yang membuat seseorang sakit. Dan germ theory ini pola pikirnya sangat kuratif invasif. Kuratif invasif ini artinya begini. Yang tadi saya katakan, kuratif itu artinya adalah sifatnya menunggu seseorang sakit dulu baru melakukan sesuatu. Nah, di sisi lain, di masa yang sama, pada saat Louis Pasteur hidup, ada seseorang namanya Pierre Antoine Beckham. Pierre Antoine N. Beckham. Ada yang tahu? Ini orang nggak terlalu terkenal. Tidak terlalu kenal. Ini orang adalah saingan dari Louis Pasteur. Dia mengemukakan satu teori yang disebut cellular theory. Apa inti dari cellular theory? Jadi cellular theory itu mengatakan begini. Keadaan sakit terjadi karena kondisi yang tidak sehat yang diciptakan manusia sendiri. Jadi teorinya dari Beckham atau cellular theory menganggap bahwa sebenarnya bukan masalah kumannya yang bikin sakit, tapi kenapa kuman bisa ada di situ. Dari cellular theory maka muncul cellular theory lebih melakukan pendekatan preventif promotif. Jadi begini, kalau Louis Pasteur lebih berfokus kepada kuman penyebab penyakit. Ketika kuman masuk ke dalam tubuh otomatis kita sakit sehingga harus steril dan lain sebagainya. Kalau Antoine Beckham menganggap oke, kuman buat penyakit, tapi kok bisa kuman bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Otomatis berarti sanitasinya jelek, otomatis higienitasnya jelek, otomatis kekebalan tubuhnya pun sedang lemah. Ya begitu. Jadi teori cellular theory ini, teori dari Beckham ini lebih mengedepankan kepada bagaimana untuk mencegah supaya seorang tidak sakit dan bagaimana untuk promote, bagaimana untuk menguatkan seseorang agar terhindar dari penyakit. Nah, dan kalau kita lihat Musa kebanyakan menggunakan sanitasi dengan
higienitas. Kan waktu zaman Musa itu mereka kalau buang air besar tuh mereka harus keluar dari perkemahan, bawa sekop, kemudian gali tanah, kemudian kotorannya harus ditutup, nggak boleh cuma di atas tanah saja. Lalu kalaupun ada orang sakit pun harus ada karantina, prinsip karantina. Itu semua sebenarnya adalah metode preventif promotif. Dan sebagai medical missionary yang perlu kita kedepankan, bukan berarti kita anti terhadap kuratif invasif, enggak. Kuratif invasif punya tempatnya. Jadi right method in the right time. Ada tempatnya bagi kuratif invasif. Contoh seperti yang saya sebutkan pada awal mula, yaitu pada kasus emergensi atau kegawat daruratan, kita perlu kuratif invasif. Preventif promotif kelemahannya adalah dia bekerjanya lambat, tapi pasti dan kuat, tidak menghancurkan organisme. Kalau kuratif invasif, pekerjaannya cepat, cara kerjanya cepat, tapi konsekuensi terhadap organisme itu ada konsekuensinya. Pada kuratif invasif biasanya prinsip yang sering digunakan adalah poison and cut atau burn. Racuni, kalau ada bakteri masuk, kasih racun. Racuni itu bakteri, antibiotika atau apa. Kemudian kalau nggak bisa diracuni, potong atau bakar. Yaitu kuratif invasif. Ada bisa digunakan tepat pada waktunya ya. Jadi begitu. Ada metode preventif promotif, ada kuratif invasif. Sebagai medical missionary kita perlu tahu ini orang butuh yang mana. Apakah ini kasus gawat darurat, maka langsung kuratif invasif. Tapi otomatis kalau kita mengedepankan kuratif invasif, edukasi jangan lupa, jangan ditinggalkan. Kalau preventif promotif, otomatis edukasi. Jadi pada pendekatan promotif preventif khususnya ada sebuah cabang ilmu kedokteran sekarang yang sedang mulai berkembang, yaitu kedokteran naturopati. Naturopathic medicine. Naturopathic medicine. Ini adalah kedokteran yang menggunakan modalitas alami. Jadi mereka nggak menggunakan obat-obat farmasi kimia, tapi mereka menggunakan modalitas alami. Apa yang membedakan kedokteran naturopatik ini dengan kedokteran konvensional? Di dalam kedokteran naturopatik, modalitas khususnya hal-hal yang mereka gunakan tujuannya adalah untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, biasanya mereka melakukan detoksifikasi. Detoksifikasi ya. Lalu selain detoksifikasi, yang selanjutnya revitalisasi. Revitalisasi, lalu stabilisasi, dan regenerasi. Oke. Empat ini yang mau dicapai di dalam kedokteran naturopatik. Detoksifikasi, mengeluarkan racun, mengeluarkan penyebab-penyebab utama. Kemudian kalaupun ada bagian tubuh yang sudah mulai lemah, maka direvitalisasi. Tentunya dengan modalitas alami. Lalu kalaupun ada gangguan yang tidak harmonis, distabilkan, dan saja adalah regenerasi. Nah, terapi-terapi atau treatment-treatment ataupun perawatan-perawatan yang digunakan di dalam kedokteran naturopatik ini, yang saya katakan tadi, menggunakan modalitas alami. Tapi prinsip atau cara kerja kedokteran naturopati itu mereka mempunyai 6 prinsip utama di dalam kedokteran naturopat. Yang pertama, ini ada ditulis di dalam bahasa Latin ya. Yang pertama adalah ini. Primum non nocere. Lalu selanjutnya adalah tole causum. Yang ketiga, ini cukup sering didengar, vis medicatrix naturae. Yang keempat adalah tole totum.
Yang kelima docere. Yang keenam preventare. Ini 6 guidelines, 6 prinsip, 6 prinsip yang harus dilakukan oleh kedokteran antropopatik. Dan ini juga sebenarnya ada di dalam Alkitab dan juga Roh Nubuat. Contoh, yang pertama, primum non nocere. Ini artinya adalah first do no harm. Jangan hancurkan. Jadi metode preventif promotif itu melihat tubuh sebagai sebuah organisme yang utuh, sehingga jangan dihancurkan, jangan dirusak. Lalu tolekausum ini adalah identifikasi penyebab. Kita sudah belajar tadi ya, identifikasi penyebab. Vis medicatrix naturae ini artinya adalah penyembuhan alami. Melibatkan alam dalam penyembuhan. Walaupun waktunya cukup lama. Toletotum. Ini treat the whole person. Jadi jangan hanya lihat fisiknya saja, tapi mental dan juga spiritual juga. Docere ini artinya adalah didik, educate. Preventare ini adalah preventif, cegah sebelum terjadi. Entah sebelum terjadi hal yang lebih buruk atau sebelum progresnya penyakitnya naik dan lain sebagainya. Jadi ini 6 guidelines di dalam pendekatan preventif promotif. Yang pertama, do no harm. Kalau bisa jangan racunin, jangan hancurkan, jangan dikit-dikit potong. Lalu identifikasi penyebabnya. Apa penyebab utamanya ini? Apakah pola hidup? Apakah masalah psikologis? Atau masalah ekonomi? Harus dicari tahu. Kemudian gunakan metode alami. Rawat orang secara utuh. Jangan hanya fisiknya saja. Sentuh juga emosionalnya. Sentuh juga psikologisnya. Dan juga secara sebagai medical missionary, sentuh dia punya kerohanian. Didik jangan lupa untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa pencegahan, preventif. Nah, di dalam menjalankan modalitas ini, maka seorang naturopatik biasanya menggunakan beberapa jenis treatment. Beberapa jenis treatment yang digunakan adalah ini. Ada yang disebut elementary remedies, nanti saya jelasin ya. Elementary remedies. Kemudian ada chemical remedies. Lalu mechanical. Kemudian mental, spiritual. Mental, spiritual remedies. Ada juga yang lain seperti, oke, nanti saya jelasin. Ergoterapi. Oke, jadi elementary remedies ini contoh menggunakan unsur-unsur dasar, penggunaan air minum, kemudian sinar matahari, menggunakan cahaya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem kerja fisiologis tubuh, sehingga tubuh difasilitasi untuk mengalami penyembuhan. Itu ya, elementary remedies. Kemudian chemical remedies. Chemical remedies ini bukan yang bahan-bahan kimia yang man-made ya, tapi lebih kepada fitoterapi. Fitoterapi. Apa itu fitoterapi? Fitoterapi.
Phyto itu artinya tanaman. Jadi menggunakan bahan-bahan alam, bahan-bahan aktif yang terdapat di tanaman khususnya untuk melakukan pendekatan baik untuk preventif, bahkan juga fitoterapi bisa digunakan sekarang untuk kuratif. Mechanical remedies ini yang melibatkan dengan gerak. Contoh misalkan massage atau hydroterapi atau apa lagi? Ya, beberapa manipulasi di dalam gerak. Kemudian mental spiritual remedies ini termasuk doa, ini termasuk counseling, termasuk motivasi. Ada juga ergoterapi. Ergoterapi ini adalah bagaimana jelasannya? Yang menjadi bagian dari ergoterapi ini seperti bagaimana kita ikut terlibat di lingkungan luar. Contoh ergoterapi ini seperti gardening atau berkebun juga sebenarnya ada metode terapi. Di sanitarium Advent waktu Ellen White dirikat, entah itu di Loma Linda atau di beberapa sanitarium lainnya, ergoterapi menjadi salah satu pilihan utama di dalam treatment pasien. Pasien-pasien itu diajak untuk berkebun, diajak untuk cultivate flower, diajak untuk menanam bunga, dan itu punya efek. Ergoterapi juga ini termasuk melakukan bakti sosial, itu ergoterapi. Lalu ada masuk di dalam mechanical remedies ini ada termasuk balneoterapi. Balneoterapi ini ketika kita menggunakan air dari alam, misalkan contoh berenang di laut. Berenang di laut itu bagus, mineral-mineral yang terdapat di laut itu bahkan dapat diserap oleh kulit dan membantu penyembuhan luka, termasuk luka diabetes atau mungkin kalau kita punya eksim itu ya. Termasuk juga kita berendam di sumber air panas, hot spring water dan lain sebagainya. Jadi inilah pilihan-pilihan yang kita gunakan di dalam metode penyembuhan alami. Apakah Yesus juga melakukan hal sama? Yesus melakukan hal yang sama. Dia pernah suruh orang untuk basuh di kolam Siloam. Dia pernah suruh orang menggunakan sarana Sungai Yordan. Dia pernah hanya sentuh. Sentuh itu mechanical remedies ya. Sentuhan. Dan berbagai macam jenis metode treatment lainnya. Walaupun nanti kita akan belajar ada beberapa treatment yang tidak alkitabiah, yang seharusnya dihindari dari beberapa pilihan-pilihan modalitas naturopat yang digunakan. Nanti kita akan pelajari di pelajaran selanjutnya. Tapi intinya satu kutipan terakhir yang saya mau bagikan. Di dalam buku Counsels on Diet, itu juga ada di buku Ministry of Healing. Dia bilang begini, ada banyak cara mempraktekkan seni penyembuhan. Namun hanya ada satu cara yang surga akui atau surga restui. Pengobatan dari Tuhan adalah agen-agen alam sederhana yang tidak akan membebani ataupun melemahkan sistem melalui khasiatnya yang terlalu kuat. Udara dan air yang jernih, kebersihan, pola makan yang tepat, kemurnian hidup, kepercayaan yang teguh pada Tuhan merupakan obat-obatan yang dibutuhkan bagi ribuan yang sekarat. Namun obat-obatan ini sudah ketinggalan zaman karena dibutuhkan kemahiran sehingga masyarakat tidak menghargainya. Jadi dari sekian banyak metode-metode yang dapat digunakan sebagai sarana penyembuhan, Tuhan katakan hanya ada satu yang direstui. Apa itu? Banyak orang katakan New Start, tapi saya bersyukur Rumah Sakit Advent Bandung membuat akronim yang pas, yaitu akronim Hidup Sehat. Apa itu hidup sehat? Hati yang gembira. Istirahat yang cukup. D. Diet yang seimbang. Udara bersih. P. Pengendalian diri. S. Sinar matahari. E. Energik olahraga.
H. Hidup sosial. A. Selanjutnya apa ya? Air yang jernih. T. Tuhan yang terutama. Hidup sehat. Jadi ini sebenarnya yang surga restui. Dan banyak orang yang nggak mau ikutin. Kenapa? Karena butuh pengorbanan. Ada hal-hal yang mereka anggap menyenangkan, tapi tidak menyehatkan. Dan maka mereka lebih memilih metode invasif kuratif daripada preventif promotif. Tapi kita tahu bahwa yang akan bekerja secara optimal adalah ini semua. Ini semua. Dan kita perlu edukasi ke diri kita terlebih dahulu, kemudian kita dapat bagikan kepada orang lain. Oke, sekian untuk kelas tentang konsep penyembuhan. Selanjutnya kita akan belajar di kelas selanjutnya, yaitu mengenai counterfeit healing atau penyembuhan palsu. Tuhan memberkati kita semua dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan telah bantu kami untuk mengerti firman Tuhan. Tolong kami untuk terus diperlengkapi untuk menjadi seorang medical missionary yang mengikuti teladan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin.